Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan pembahasan soal matematika pra UM dan UM, MTS, Matolib Buddha Melonggo. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal atau melanjutkan minggu soal dari minggu kemarin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa, silakan. Oke. Cukup. Oke, kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Silakan bisa mengambil buku atau untuk mencatat untuk materi-materi penting atau soal-soal penting yang kiranya perlu untuk diperhatikan. Yang soal pertama yaitu menghitung besar sudut terbentuk dari dua garis saling berpotongan atau dua garis berpotongan pada garis lain serta sebuah sudut yang ketahui. Jadi ini adalah beberapa pokok bahasan. Salah satunya adalah ini untuk materi UM. Nah, saya akan berikan contoh soalnya. Perhatikan gambar ini. Diadakan sebuah garis di sini. Ada garis dan membentuk sebuah sudut. Tentukan besar sudut BCA, ya, sudut BCA. Jadi yang kalian cari adalah sudut BCA. Di sini ada yang sudah diketahui ada sudut CAB diketahui 42 dan sudut CBD 112 derajat. Nah ya, jadi kalian harus menentukan besar sudut BCA. Di sini kita berikan pilihan ada A 70 derajat, B 100 derajat, C 110 derajat, dan D 154 derajat. Nah, untuk langkah penyelesaiannya atau soal semacam ini, kalian harus melengkapi beberapa sudut yang bisa kalian temukan, ya. Oke, ini dari soal paket UN 2010-2011 contohnya. Untuk menyelesaikannya silakan diperhatikan dengan baik. Pertama, sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat ya. Di sini kita harus mencari sudut bantunya. Dikasih tahu 120 derajat dengan bantuan sudut pelurus ini, maka kalian bisa mencari besar sudut ABC ya. Maka ABC ditambah 112 sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABC sama dengan 68 derajat ya. Karena sudah diketahui sudut ABC adalah 68 derajat, maka kalian bisa berpatokan bahwa segitiga itu total sudutnya ada 180 derajat. Di sini 42, di sini 168 ya. Sudut BCA ditambah ABC dan BAC sama dengan 180 derajat. Maka ketika kita masukkan nilainya 68 derajat ditambah 42 derajat sama dengan 180, maka sudut BCA ditambah 110 derajat sama dengan 180, maka sudut BCA sama dengan 70 derajat dari pengurangan 180 dikurangi 110 derajat. Seperti itu. Jadi langkah yang kalian pahami intinya adalah melengkapi sudut yang bisa membantu kalian. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada contohnya, itu dua garis yang berpotongan. Besar sudut P3 ya. Besar sudut P3 di sini. Jadi adalah P3-nya. Sudut P3. Yang kalian cari adalah sudut P3 ini. Ya. Kasih pilihan besar sudut A 37, B 74, 106 dan 148 ya. Dikasih garis bantu di sini adalah besar sudut ini adalah 74 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya
sudut P2 sama dengan 174 derajat, yaitu dari sifat sudut luar berseberangan ya. Dari sudut luar berseberangan, maka nilainya dia sama, yaitu 74. Kalau di sini ada 74, maka kita bisa menggunakan sifat yang lain, yaitu berpelurus. P2 ditambah dengan P3 sama dengan 180. Maka tinggal dimasukkan nilainya, 74 derajat ditambah P3 sama dengan 180, maka P3 sudut P3 sama dengan 106 derajat, seperti itu ya. Nanti ya seperti itu langkah menyelesaikannya ya. Setelah kamu dapat ini, maka ini pelurusnya. Nah, seperti itu pelurus ya. Oke, untuk materi sudut sudah bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu pola bilangan. Perhatikan di sini gambar pola di bawah ini. Pada gambar 1 jumlah bolanya 1, gambar pola kedua jumlah bolanya 3, pada gambar ketiga jumlah bolanya 5, pada gambar keempat bolanya menjadi 7. Pada bola di atas banyaknya noktah atau titik atau bola ini pada pola ke-8 ya. Pada bola ke-8 ada berapa banyak? 17, 16, 15, 14. Yuk. Nah, untuk pembahasannya kita ingat bahwa rumus pola bilangan yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B ya. Jadi UN ini berapa? Ini pola suku keberapa atau pola bilangan keberapa? Ke-8. Nanti kita masukkan nilainya ya. Ya, A sama dengan 1. A yang dimaksud adalah bilangan pertama, bagi yang lupa ya. Ini dia, A adalah bilangan pertama. B adalah beda atau selisih ya. Bilangan sesudah dikurangi bilangan sebelumnya ya. Bedanya adalah 2. Contohnya 3 kurangi 1 sama dengan 2 ya. Kelipatannya dia 2. 2 dia nambah 2 terus. Nah, ini bedanya. Seperti itu. N adalah bilangan pola bilangan keberapa? Adalah ke-8. Semuanya sudah lengkap, kita tinggal masukkan nilainya. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Kita masukkan nilainya. UN sama dengan 1 ditambah 8 kurangi 1 kali 2. Maka UN sama dengan 1 tambah 7 kali 2. Maka UN sama dengan 15. Seperti itu cara mengerjakannya. Selama konsepnya kalian ketahui, pasti bisa menyelesaikan soalnya. Oke, kita contoh lagi yang sama. Coba diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23. Suku ke-32 ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, tanyakan adalah suku ke-32. Ingat rumusnya, selama kalian ingat rumusnya, kalian bisa mencari berapakah suku keempat 32, apakah 465, 168, 158 atau 153. Oke, dapatkan tadi A itu bilangan pertama atau suku pertama A itu ya. Hanya berapa? 3. Bedanya ada berapa? 5 ya, selisihnya. 3 ke 8 5, 8 ke 13 5 juga, 13 ke 18 5 juga ya. Bedanya otomatis 5 nilainya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Kita masukkan nilainya semua. U32 karena ini adalah suku ke-32, dimasukkan nilainya A sama dengan 3 tambah, maaf ini harusnya 32 kurangi 1 ya, jadi otomatis 31 kali B. Maka A nya 3, 31 dari 32 kurangi 1, 31, B nya 5 dikali 5. Hasilnya 3 ditambah 115 sama dengan 120.
Ini jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Selama konsep kalian pahami, pasti bisa. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, itu sekarang kita menentukan suatu fungsi. Nah, saya berikan langsung contohnya. Semisal suatu fungsi f(x) sama dengan negatif 1 kurangi x, tentukan nilai f negatif 2 ya. Di jawaban A itu 3, B 1, C negatif 1, D negatif 3 ya. Seperti ini. Jadi nilai f negatif 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu bahwa fungsi f(x)-nya adalah negatif 1 dikurangi x. Maka kita tinggal mengganti nilai x-nya menjadi nilai negatif 2 ya. Di sini kan f(x) sama dengan negatif 1 kurangi x. Dan nilai x-nya ini diganti negatif 2, maka kita cukup mengganti nilai x menjadi negatif 2 menjadi negatif 1 dikurangi negatif 2. Maka hasilnya adalah f negatif 2 sama dengan negatif 1 tambah 2. Hasilnya f negatif 2 sama dengan 1. Seperti itu. Cukup mengganti bilangannya saja. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui adalah kebalikannya? Contohnya soal semacam ini. Fungsi f dirumuskan dengan f(x) sama dengan 15 dikurangi 2x. Oke. f(x) sama dengan 15 dikurangi 2x. Jika fb sama dengan 7, maka nilai b adalah, oke, di kebalikannya yang kita cari adalah nilainya, nilai b-nya. Kebalikan seperti tadi. Kalian pilihan A negatif 4, B 1, C 4, dan D 11. Oke, silakan diperhatikan untuk pembahasannya. Pembahasannya yang kita ketahui adalah f(x) sama dengan 15 min 2x dan fb sama dengan 7. Oke. Maka yang diarahkan adalah nilai b-nya. Kita masukkan fungsinya f(x) sama dengan 15 dikurangi 2x dan fb sama dengan 7. Maka kita ganti variabelnya menjadi b, maka fb sama dengan 15 dikurangi 2b ya. Kita ganti fb sama dengan 15 dikurangi 2b. Tadi kita ketahui fb nilainya 7, kita turun lagi fb sama dengan 7 sama dengan 15 dikurangi b. Nah, kita beda ruas dari belah kiri menjadi kanan, dia menjadi positif. Min 2 kita pindah ruas jadi 2b, dan 7 kita pindah ruas jadi negatif 7 ditambah 15. Maka hasilnya 2b sama dengan negatif 8, dan b sama dengan min 8 dibagi, negatif 8 dibagi 2 harusnya, maaf ya, karena dia positif hitungannya. Saya koreksi dulu. Maaf, ini harusnya kesalahannya di sini. Min 7 tambah 15 harusnya dia 8, positif 8, dan ini positif 8 dibagi 2 ya. Negatif 8 dibagi 2. Maka sama dengan nilai B-nya adalah 4. Ya, maaf, saya tulis negatif 7 tambah 15 sama dengan 8, dan dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4, seperti itu. Maka nilai B nya sama dengan 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, menentukan persamaan garis yang melalui satu titik sejajar atau tegak lurus. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan gradien garis yang melalui garis AB. Oke. Jadi untuk menentukan gradien dari suatu garis,
Langkah pertama kita harus tentukan titiknya dulu. Di sini kita ketahui titik A itu 6,8 dan titik B itu 3,2 ya. A-nya 6,8 dan B-nya 3,2. Nah, untuk mencari gradien garis, rumusnya ini ya. Mencari gradien garis jika diketahui titiknya ya, diketahui 2 titik menggunakan M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Untuk penempatannya bebas ya. Kalau dia pakai X1 maka hanya 2 ya. Misal nih dia X1. Kalau dia X1 maka dia Y1 dan seterusnya, maaf. Untuk penamaannya bebas ya. Cukup pilih salah satu aja. Sini Y2 kita Y2 pakai 8 dan Y1 nya adalah 2 dikurangi 2, X2 nya adalah 6 dan X1 nya adalah 3. Walaupun dibalik tidak masalah dia. Maka 8 kurangi 2 sama dengan 6, 6 kurangi 3 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka nilai gradien dari garis AB adalah 2. Seperti itu. Ya, ingat-ingat mencari gradien dari 2 titik adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Selanjutnya, mencari gradien dari suatu bentuk persamaan. Ya, menentukan gradien dari garis yang diketahui. Pertama ada Y sama dengan 3X tambah 1 dan yang kedua ada Y sama dengan min 2X tambah 5. Jadi coba bagaimana cara menentukan gradien dari persamaan ini, seperti itu. Oke, maka ketika mencari gradien dari suatu persamaan, rumusnya ini Y sama dengan MX ditambah C ya. Maka kita bisa pastikan di sini ya, M ini, atau bisa juga disebut konstanta dari X. Variabel dari X ini ya, nilai dari X, nilai dari X sendiri itu. Maka kalau di sini kita bisa lihat bahwa sehingga dengan M adalah gradien sehingga Y sama dengan 3X tambah 1, otomatis gradiennya adalah 3 ya. Dia nilai dari X itu sendiri. Yang B juga Y sama dengan min 2X tambah 5, maka gradiennya adalah negatif 2. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini untuk latihan soalnya, coba kalian kerjakan. Ada 2 latihan soal. Perhatikan gambar di bawah. Jika besar sudut P1 130, tentukan besar sudut Q4. Dan yang kedua, dalam suatu ruang sidang terdapat 20 baris kursi. Baris paling depan terdapat 15 kursi dan setiap baris berikutnya terdapat 6 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berapa jumlah kursi pada baris ke-20 ya. Coba kalian kerjakan 2 latihan soal ini dan kemudian dikumpulkan. Oke. Cukup dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.